Malam itu hujan gerimis turun dengan pelan, membasahi jalanan di sekitar perumahan elit di Jakarta Selatan. Di pos keamanan yang terletak di ujung gerbang kompleks, seorang pria muda bernama Raka berdiri tegap meski udara dingin mulai menusuk kulitnya. Raka berusia 24 tahun dan baru beberapa bulan bekerja sebagai satpam di komplek mewah tersebut. Pekerjaan ini bukanlah yang dia impikan sejak kecil, namun keadaan memaksanya untuk bertahan. Di dalam keseharian yang monoton, tidak banyak hal yang menarik perhatian Raka. Namun, ada satu sosok yang selalu membuatnya terjaga, Mbak Maya. Mbak Maya, seorang wanita berusia 38 tahun, tinggal sendiri di rumah besar di ujung kompleks. Ia seorang janda yang dikenal karena status sosialnya yang tinggi, dan mobil mewah yang selalu diparkir di depan rumahnya. Namun, meskipun kaya dan berpenampilan sempurna, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Mbak Maya. Sesuatu yang membuat Raka selalu memperhatikan setiap gerak-geriknya tanpa bisa menjelaskannya. Raka sering melihatnya melintas setiap pagi dan sore. Seringkali ia hanya melintas dengan mobilnya tanpa berkata sepatah kata pun. Tetapi ada sesuatu yang membuat Raka terpesona, tatapan mata Mbak Maya. Mata itu, meskipun seringkali terlihat lelah, juga penuh kehangatan. Ada kerinduan yang tak pernah terucap, dan ada luka yang dalam, meskipun ia berusaha menutupi semuanya dengan senyuman manis. Bagi Raka, tatapan itu terasa seperti pelukan yang menghangatkan jiwa, meskipun ia tahu bahwa tatapan itu bukan untuknya. Pada suatu malam, setelah hujan mulai reda, mobil mewah Mbak Maya melambat saat melewati pos satpam. Jendela mobil turun perlahan, memperlihatkan wajah cantiknya yang tak terhias banyak riasan, namun tetap memancarkan pesona. "Kamu tidak kedinginan berdiri di sini?" tanya Mbak Maya dengan suara lembut, sedikit menggodanya. Raka yang kaget hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Tidak, Mbak. Saya baik-baik saja." Ia berusaha tetap profesional, meskipun jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Saat tatapan mereka bertemu, ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun perbedaan status dan usia di antara mereka begitu mencolok, Raka merasakan ada sesuatu yang lebih, sebuah ketertarikan yang tidak dapat ia hindari. Bukan karena kekayaan atau status sosial, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam di balik mata itu. Setiap kali Mbak Maya melewati pos satpam, ia selalu menyempatkan diri untuk menyapa Raka. Kadang obrolan mereka hanya seputar cuaca, atau mungkin sekadar menanyakan apakah Raka baik-baik saja. Obrolan ringan yang awalnya hanya sekedar basa-basi mulai menjadi kebiasaan yang dinantikan Raka setiap harinya. Rasa ingin tahu tentang Mbak Maya tumbuh, meskipun ia sadar betul bahwa kedekatan ini bisa berbahaya. Namun, meskipun begitu, Raka merasa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang menuntunnya untuk terus berada di dekat Mbak Maya. Suatu malam, ketika hujan kembali turun dengan derasnya, mobil Mbak Maya berhenti di depan pos satpam. Kali ini, Mbak Maya turun dari mobil dan berjalan ke arah Raka. Langkahnya pelan, namun mantap. Raka hanya bisa menatapnya dengan bingung, tidak tahu apa yang akan terjadi. "Malam ini kamu tidak di pos, Raka?" tanya Mbak Maya, tampak lebih santai dari biasanya. Ada kesan lain dalam suaranya, lebih hangat, lebih manusiawi. "Malam ini saya sedang jaga di pos, Mbak. Hanya hujan yang membuat saya merasa kedinginan," jawab Raka sambil tersenyum. Mbak Maya tersenyum tipis. "Panggil aku Maya saja, tidak perlu terlalu formal." Raka terkejut, namun merasa ada kehangatan dalam kata-katanya. Sejak malam itu, sesuatu mulai berubah. Kedekatan mereka semakin nyata, meskipun keduanya tidak mengatakannya secara langsung. Raka mulai merasa bahwa dirinya bukan sekadar seorang satpam yang tidak penting di mata wanita kaya seperti Mbak Maya, tetapi ada hubungan manusiawi yang lebih dalam yang terjalin. Mereka mulai berbicara lebih banyak, lebih lama, dan semakin sering. Setiap percakapan yang awalnya hanya tentang cuaca dan pekerjaan, kini mulai menyentuh sisi-sisi pribadi mereka. Suatu sore, setelah beberapa minggu berkenalan, Mbak Maya menghampiri Raka di posnya lagi. Kali ini, dia berhenti lebih lama dan berkata, "Mau ikut makan malam besok? Aku ingin bicara lebih banyak tentang hidup." Raka terdiam sejenak. Mengingat perbedaan usia dan status mereka yang begitu mencolok, tawaran itu terasa agak janggal, namun di sisi lain, hatinya berkata, "Ya, aku akan menemani, Mbak Maya," jawabnya. Tanpa sadar menyebut nama lengkapnya, meskipun wanita itu sudah menyuruhnya untuk lebih santai. Namun, Mbak Maya hanya tersenyum, tidak mempermasalahkannya. Keesokan harinya, Raka datang ke rumah besar milik Mbak Maya, yang terlihat semakin megah saat matahari mulai terbenam. Mereka duduk bersama di teras rumah besar itu, mengobrol tentang banyak hal, dari masa kecil, impian, hingga kisah hidup yang terkadang menyakitkan. Raka mulai mengenal lebih dalam tentang wanita,
yang selalu terlihat sempurna di luar sana, namun penuh dengan luka batin yang ia sembunyikan rapat-rapat. Setelah beberapa kali pertemuan, Raka merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai mengagumi sosok Maya bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena ketulusan dalam dirinya, yang jarang sekali terlihat di dunia sosialita seperti dirinya. Maya, meskipun tampak kuat dan mandiri, sebenarnya memiliki banyak keraguan dan kekhawatiran. Namun, di hadapan Raka, ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu berusaha menjadi siapapun yang orang lain inginkan. Namun, dunia luar tidak pernah berhenti menilai. Gosip mulai tersebar di komplek tentang kedekatan antara satpam muda dan janda kaya. Ada yang mencibir, ada yang merasa heran, dan ada pula yang menganggap Raka hanya ingin memanfaatkan keadaan. Raka mulai merasakan tekanan dari omongan orang-orang sekitar. Namun di sisi lain, hatinya semakin yakin bahwa hubungan ini memiliki makna yang lebih dalam. Malam itu, setelah salah satu percakapan yang penuh arti, Raka memberanikan diri untuk bertanya, "Maya, kenapa kamu membuka diri padaku? Apa kamu merasa nyaman dengan kehadiranku?" Maya menatapnya dalam-dalam, seolah mencari jawaban yang sama. "Karena kamu melihat aku apa adanya, Raka. Kamu tidak melihat aku sebagai janda kaya atau wanita yang sendirian. Kamu melihat aku sebagai manusia biasa yang punya cerita hidup dengan segala kesulitan dan kebahagiaannya." Raka menggenggam tangan Maya dengan lembut. "Aku tidak peduli dengan omongan orang. Yang aku tahu, aku ingin membahagiakan kamu, Maya." Di bawah langit malam yang cerah, di tengah hujan yang telah berhenti, mereka berdua duduk diam, merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar percakapan biasa. Sebuah kisah cinta yang mulai tumbuh, tak terduga, namun penuh makna. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raka dan Maya duduk di teras rumah besar milik Maya, menikmati secangkir teh hangat yang menghangatkan tubuh mereka setelah seharian beraktivitas. Raka menatap langit malam yang jernih, sementara Maya, yang duduk di sampingnya, tampak melamun. Mereka berbicara dengan suara pelan, seakan tidak ingin mengganggu ketenangan malam yang mengelilingi mereka. Namun, di balik kedamaian yang mereka rasakan, ada ketegangan yang perlahan berkembang. Raka mulai merasakan bahwa kedekatannya dengan Maya mulai memunculkan ketidaknyamanan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Maya. Setiap kali mereka bertemu, setiap kali mereka berbicara, Raka merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hati Maya. Sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan secara langsung, tapi bisa ia rasakan dari caranya berbicara dan menatap dunia di sekitarnya. Tak lama setelah percakapan tentang hal-hal kecil, Maya membuka pembicaraan dengan suara yang lebih serius. "Raka," katanya dengan suara lembut namun penuh makna, "kamu tahu, hidupku tidaklah sederhana. Ada banyak yang harus aku hadapi. Bukan hanya masalah pribadi, tapi juga pandangan orang-orang di sekitar kita. Mereka selalu menilai dan menganggap bahwa apa yang aku lakukan itu salah." Raka menoleh ke arah Maya, mencoba membaca ekspresinya yang penuh keraguan. "Aku tahu, Maya. Aku tahu bahwa kedekatan kita mungkin tidak diterima oleh banyak orang. Tapi aku juga tahu bahwa kita berdua merasa nyaman satu sama lain. Bukankah itu yang terpenting?" Maya tersenyum tipis, namun senyumnya tidak sampai menyentuh matanya. "Ya, aku tahu. Tapi, aku juga tahu betul bagaimana orang-orang berbicara tentang kita. Satpam muda dan janda kaya rasanya seperti cerita yang sudah sering mereka dengar. Mereka tidak pernah berhenti mengomentari, menganggap kita ini tidak pantas bersama. Mereka tak tahu apa yang terjadi di dalam hati kita." Raka menggenggam tangan Maya dengan lembut, mencoba memberikan ketenangan. "Maya, aku tidak peduli apa kata orang. Aku tahu apa yang aku rasakan, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah berubah. Aku akan tetap ada untukmu, apapun yang terjadi." Namun, seolah ada beban yang lebih besar, yang tengah dipikul oleh Maya, dia menarik tangannya pelan. "Raka, kamu terlalu baik untukku," katanya, suaranya serak. "Terkadang aku merasa aku bukan siapa-siapa dibandingkan dengan kamu. Aku takut bahwa suatu saat kamu akan meninggalkanku karena tekanan dari luar, karena perbedaan yang begitu besar di antara kita." Raka menatap Maya dengan penuh pengertian. "Jangan khawatir tentang itu, Maya. Aku tahu siapa kamu. Kamu bukan sekadar wanita kaya yang berstatus janda, kamu adalah seseorang yang penuh dengan cerita hidup dan perasaan yang mendalam. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang aku rasakan padamu." Namun, Maya menundukkan kepala, tampak bingung dengan perasaannya sendiri. "Aku takut, Raka. Aku takut kamu hanya merasa kasihan padaku.
Atau mungkin kamu hanya tertarik dengan statusku. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu merasa tidak cukup dihargai oleh dunia. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka, dan seorang pria paruh-baya muncul di ambang pintu. Maya, kamu sudah lama di sini. Ada urusan yang harus diselesaikan. Ayo, masuk, pria itu berkata dengan suara tegas. Raka menoleh, melihat pria itu dengan sedikit rasa tidak nyaman. Maya pun berdiri dan menatap Raka dengan ekspresi yang sulit dibaca. Itu saudara laki-lakiku Arman, ujarnya dengan sedikit ragu. Raka hanya mengangguk pelan, dan Maya segera melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Raka yang masih berdiri di luar, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu bahwa masalah ini jauh lebih rumit daripada yang ia kira. Keesokan harinya, Raka kembali bertugas di pos satpam. Namun, hatinya terasa gelisah. Setelah berbicara dengan Maya malam sebelumnya, ia semakin merasa bahwa hubungan mereka tidak semudah yang dia harapkan. Di tengah kebingungannya, ia tiba-tiba mendapat pesan dari Maya yang mengajaknya untuk datang ke rumahnya setelah kerja. Begitu sampai di rumah Maya, Raka disambut dengan suasana yang tegang. Arman, saudara laki-laki Maya, duduk di ruang tamu bersama seorang pria paruh-baya yang terlihat lebih tua. "Ini Raka, bukan?" tanya Arman. Suaranya datar. Raka mengangguk, merasa tidak nyaman dengan pandangan tajam Arman yang memandangi setiap gerak-geriknya. "Ya, saya Raka," jawabnya, mencoba terlihat percaya diri. "Maya, kamu benar-benar akan mempertahankan hubungan ini?" tanya Arman dengan nada sinis. "Kamu tahu apa yang orang-orang pikirkan, bukan? Satpam dan janda kaya. Kamu terlalu berharga untuk seseorang seperti dia." Maya yang duduk di samping Raka, menundukkan kepala. "Aku sudah tahu apa yang mereka katakan Arman, tapi aku tidak peduli. Aku tahu apa yang aku inginkan dalam hidup ini, dan itu bukan tentang status atau uang." Namun, Arman tidak berhenti di situ. "Jangan bodoh, Maya. Kamu ingin hidup dalam bayang-bayang pria ini seumur hidupmu? Apa kamu tidak melihat betapa rendahnya posisi dia dalam masyarakat ini?" Raka merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia menatap Arman dengan tatapan penuh ketegasan. "Saya mungkin seorang satpam, tapi itu bukan berarti saya lebih rendah dari siapapun. Saya bekerja keras untuk hidup saya, dan saya tidak pernah meminta belas kasihan siapapun. Maya, saya di sini karena saya peduli padamu, bukan karena uang atau status." Arman terdiam sejenak, namun akhirnya dia mendengus. "Kamu pikir ini mudah? Semua ini ada harganya, Maya. Kalau kamu memilih pria ini, kamu harus siap kehilangan banyak hal." Maya terdiam, seolah merenungkan kata-kata Arman. Raka merasa hatinya seperti teriris. Ia tahu bahwa ini adalah puncak dari semua yang mereka hadapi. Maya terjebak di antara keluarganya, yang menuntutnya untuk mematuhi harapan mereka, dan perasaan tulusnya yang tumbuh untuk Raka. Setelah beberapa saat hening, Maya berdiri dan menatap Arman dengan mata yang penuh tekad. "Aku tidak peduli dengan warisan atau harapan kalian. Aku tidak butuh uang kalian untuk merasa lengkap. Apa yang aku butuhkan sekarang adalah kebahagiaanku sendiri." Raka menatap Maya dengan penuh rasa hormat. Dia tahu bahwa keputusan besar sedang diambil, dan dia siap mendukungnya, apapun yang terjadi. Akhirnya, Maya menoleh pada Raka dan berkata dengan suara yang penuh keyakinan, "Ayo kita pergi, Raka. Kita akan mencari kebahagiaan kita sendiri." Dengan langkah mantap, mereka meninggalkan rumah itu, dan sebuah perjalanan baru dimulai. Dunia mungkin tidak akan menerima cinta mereka, tetapi di antara keduanya, cinta itu terasa lebih kuat dari segala hal yang bisa dipikirkan orang lain. Hari-hari setelah keputusan besar itu terasa berbeda. Raka dan Maya memulai kehidupan baru mereka dengan penuh kebebasan. Bebas dari penilaian, bebas dari ekspektasi orang lain. Walau tidak mudah, mereka berdua mulai belajar untuk menikmati setiap momen bersama, mengukir kisah mereka tanpa rasa takut terhadap apa yang orang lain pikirkan. Maya yang dulu selalu hidup dalam bayang-bayang kekayaan, dan statusnya kini merasa lebih hidup. Bersama Raka, dia merasakan kebahagiaan yang sederhana. Sebuah kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan harta apapun. Raka, yang dulu hanya seorang satpam muda dengan kehidupan yang sederhana, kini merasa lebih berarti. Cinta yang dia rasakan terhadap Maya bukanlah tentang status atau uang, tapi tentang rasa saling percaya, saling menghargai, dan saling mendukung. Suatu sore, setelah beberapa bulan menjalani hidup bersama, Raka duduk di teras rumah Maya, menikmati secangkir kopi sambil memandang matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Maya duduk di sampingnya, dengan senyum yang tulus menghiasi wajahnya. Meskipun mereka belum tahu kemana arah kisah ini akan berlanjut, mereka tahu satu hal. Mereka berdua sudah menemukan rumah satu sama lain.
Maya, kata Raka dengan suara lembut, aku pernah berpikir, apa yang membuat kita berbeda dari orang lain? Kita ini aneh, kan? Satpam muda dan janda kaya. Kalau ini cerita sinetron, pasti sudah penuh drama. Maya tertawa kecil, mendengar perkataan Raka. Iya, kita memang aneh. Tapi aku rasa, kebahagiaan itu tidak perlu dirumuskan. Kita menjalani hidup kita sendiri, tanpa harus mengikuti apa yang dunia inginkan. Raka mengangguk pelan, merasakan ketenangan dalam kata-kata Maya. Mereka telah melewati banyak rintangan bersama, dan kini mereka berdua tahu bahwa cinta mereka jauh lebih kuat daripada segala hal yang bisa menahan mereka. Kadang, aku merasa bersyukur, Raka, lanjut Maya, bahwa aku bisa menemukan seseorang seperti kamu. Seseorang yang tidak melihatku hanya sebagai janda kaya, tetapi sebagai seorang manusia yang punya hati, punya rasa, punya impian. Raka menatap Maya dengan penuh pengertian. Aku hanya melihatmu sebagai Maya, bukan janda kaya, bukan wanita penuh status. Aku melihatmu sebagai wanita yang punya keberanian untuk menjadi dirimu sendiri, dan itu yang membuatku jatuh cinta padamu. Maya meremas tangan Raka, merasa hangat dari dalam hati. Aku rasa kita sudah memilih untuk hidup dengan cara kita sendiri. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, kita akan tetap berjalan bersama. Kita sudah menemukan satu sama lain, dan itu yang paling penting. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati angin sore yang berhembus pelan. Hidup mereka mungkin tidak sempurna menurut standar orang lain, tetapi mereka merasa sudah menemukan kebahagiaan yang sejati. Cinta yang mereka miliki bukanlah cinta yang dibangun di atas materi atau status, melainkan cinta yang tulus dan penuh pengertian. Beberapa bulan kemudian, Raka memutuskan untuk membuka usaha bengkel motor kecil di pinggiran Bekasi. Meski Maya menawarkan bantuannya, Raka menolak. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses dengan cara dan usahanya sendiri, tanpa tergantung pada bantuan atau kekayaan Maya. Maya mendukung keputusan Raka, meskipun ia tahu bahwa itu bukan hal yang mudah. Mereka saling mendukung dan memberi ruang untuk berkembang. Gosip tentang mereka masih beredar di komplek, namun kini Maya tidak lagi peduli. Ia sudah cukup lelah dengan penilaian orang lain. Cinta mereka, meski sederhana, lebih kuat daripada apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia. Raka dan Maya memilih untuk menikmati kebersamaan mereka tanpa harus memikirkan apa yang orang lain katakan. Suatu pagi, setelah beberapa waktu menjalani kehidupan baru mereka, Raka dan Maya berdiri di depan rumah kecil yang mereka tempati, menatap langit yang mulai cerah. Raka merangkul Maya dengan lembut, dan mereka berdua merasa penuh dengan harapan. Maya menoleh kepada Raka, matanya berbinar. Raka, aku pernah takut untuk jatuh cinta lagi. Tapi ternyata, kamu adalah jawabannya. Kamu adalah kebahagiaan yang aku cari selama ini. Raka tersenyum, merasakan kehangatan dari setiap kata yang diucapkan Maya. Kita tidak pernah tahu kemana hidup ini akan membawa kita, Maya. Tapi yang pasti, aku akan selalu ada di sini, di sampingmu. Di bawah langit yang cerah, mereka melangkah bersama, meninggalkan segala ketakutan dan keraguan. Cinta mereka, yang tak terhalang oleh usia, status, atau omongan orang, telah menemukan tempatnya yang sejati. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi mereka yakin bahwa selama mereka bersama, mereka sudah memiliki segalanya, dan itulah kisah mereka, kisah cinta yang sederhana, namun penuh dengan makna. Kisah yang membuktikan bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada apa yang dimiliki,